kalau ada keluarga yang sama-sama berprestasi. Bener banget. Ya kan? Ya, saling mendukung, saling mensupport, saling memotivasi, menginspirasi. Ini ibunya Putri Indonesia tahun 96. Wow. Anaknya. Gue inget banget tahun 96 tuh rambutnya kayak singa gitu. Iya masih begitu kan modelnya? Iya. Kayak lu nih rambutnya masih rambut singa nih. Bener. Ya? Anaknya Gadis Sampul 2021. Oh iya? Iya Coba dong makanya. siapa? Ya, ini ibunya cantik. Anaknya juga juga cantik. Pintar juga luar biasa. Apalagi anaknya kemarin baru lulus wisuda SMA dan keterima di salah satu universitas favorit di Indonesia. Satu. Emang tadi saya ngomong apa? Satu. Masa sih? Iya. Oh, nggak mungkin. Coba untung bukan Dewi Persik. Aku ulang ya. Iya. Diterima di salah satu universitas ternama di Indonesia. Di pagi-pagi ambiar Alia Rohali dan juga Diara. Walia. Assalamualaikum. Cantik. Silakan. Diara, Didi panggilannya ya. Selamat pagi, silakan. Oh, Alia Rohali dan juga Diara. Diara. Ih, amazing banget biru-biru cantik-cantik. Gimana lulus SMA apa rasanya, Didi? Lega. Lega? Mpok Alia, anaknya keterima di UI bener ya? Iya, alhamdulillah ya Allah. Ketika lihat pengumuman, wah anak aku keterima di UI gimana tuh? Itu sih benar-benar, makanya kalau ngelihat mungkin di medsos aku gitu ya tuh kayaknya emang yang agak lebay ya. Karena pada waktu itu tuh lagi banyak, apa sih istilahnya, pressure, tekanan ya. Karena waktu itu mamaku juga lagi masih koma waktu itu gitu. Terus kayaknya begitu ini pengumuman tuh kayaknya aduh pengen ada suatu berita yang gembira gitu. Karena deg-degan juga jadi ibu buka pengumuman itu. Ya Akhirnya, ampun. alhamdulillah, selamat ya. Ternyata keterima. Walia, Didi kami semua mengucapkan Terima kasih. kita kasih lihat kebahagiaan Alia Rohali dan juga Diara. Ini dia. Sekarang tuh kalau mau lihat pengumuman, orang tua sama anaknya ngumpul depan laptop, Ikutan direkam deg-degan ya ibunya ya. reaksi amin kalau keterima alhamdulillah. Tapi pasti sudah mempersiapkan mental. Seandainya Didi tidak keterima tuh gimana reaksi yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Alia Rohali? Iya, jadi pastinya ya melihat sesuatu pengumuman itu ada kemungkinan diterima, ada nggak diterima gitu. Cuma waktu itu ngebayanginnya ya udahlah direkam aja. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu, jadi memori juga gitu. Cuma kan waktu itu kan Diara kan memang diterimanya lewat jalur talent scouting ya, jadi nggak lewat UTBK seperti yang Mandiri sekarang berarti ya? ini. Oh bukan sebelumnya ya? Talent scouting tuh undangan, Oke. seperti undangan. Sebelumnya berarti yang awal. Jadi lebih deg-degan lagi gitu karena baru pertama-pertama gitu ya. Cuma ya udah kalau nggak keterima masih ada jalur-jalur lainnya lah gitu. Membesarkan hatinya Diara waktu itu seperti itu. Padahal membesarkan hati saya sendiri. Iya, sama-sama bersiapkan mental. Iya. Ini momen Diara keterima di Universitas Indonesia. Kita lihat dulu ya. I'm not ready. Bismillah ya. Aku bisa merasakan apa yang kakak rasakan loh. Gitu. Mama setelah itu bilang apa sama kakak kamu yang gak kerekam di handphone? Apa sih? Apa ya waktu itu? Ya bersyukur. Karena kan aku gak gampang buat perjalanannya buat masuk UI. Dan apa kan sekarang gabut juga. Jadi ya harus banyak bersyukur lah. Jadi bisa istirahat dulu sebelum mulai kuliah. Terus nanti pas kuliah do my best gitu. Tadi mama kamu cerita bahwa talent scouting, berarti ada satu keunggulan kamu atau skill yang dibanggakan dan akhirnya itu menjadi bahan pertimbangan Universitas Indonesia menerima kamu. Apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kan yang nerima mereka, jadi aku nggak tahu yang sudah bikin
aku diterima. Cuman alhamdulillah sih rapot aku konsisten tiap semester, selalu naik. Terus aku ada aku ngumpulin sertifikat internasional juga. Terus salah satu syarat lainnya itu motivational letter. Jadi aku bikin kayak surat motivasi aku masuk ke UI itu dan jurusan yang aku mau. Jadi aku di situ bener-bener kencengin banget. Oh jadi motivasi kamu tuh benar-benar dilihat bagus sekali. Tolong dong kasih motivasi buat sahabat kita, Abang Karen Delano, soal motivasi hidupnya lagi hilang. Tapi barusan nih ya, kan gue nanya sama Oma kan, gue bilang gini, Oma, emang masuk UI susah ya? Ih susah, gue aja nggak mau kuliah lagi gara-gara nggak diterima sama UI. Bu. Gitu, Dulu, emang beneran? Bener gue, lu mah gak nyampe deh otaknya. Iya beneran. Bener, makanya lagi ngeliatin. Enak banget dia bisa masuk gitu kan di video. Gue bilang gini, gak kebayang kalau gue bikin video gak tau kita gak keterima. Oh alamat dia. Udah pusing duluan. Malu. Di jurusan Iya. apa? Gak di-upload. Komunikasi. Iya, jadi itu emang udah jurusan yang dia impikan sejak kecil lah gitu. Dari waktu kamu SMP. Kayaknya udah pengen masuk komunikasi. Pak Alia doain ya, sahabat kita Dewi. Mau kemana Nona Ambon? Lagi daftar juga. Mau kemana lu mau? Kuliah lagi. Mau kuliah? Jurusannya tanya dong. Sesuai dengan diri dan juga kebutuhan diri. Ya biar gue jadi psikolog buat lo. Kamu langsung mau kuliah lagi psikologi? Nggak mau kuliah lagi, emang butuh psikolog aja. Kita. Kami butuh. Semua butuh. Oke, Po Alia, anak-anaknya luar biasa loh ya. Anjani ya juga, Didi ya. Diara panggilannya Didi. Po Alia kan prestasi luar biasa. Gimana cara bisa menerapkan apa yang dari mamanya bisa turun juga ke anaknya? Aduh gimana ya, aku juga bingung. Kayaknya aku juga nggak terlalu banyak teori-teori parenting ya. Jadi semua tuh aku jalanin aja sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Karena tiap anak tuh masing-masing tuh berbeda-beda gitu. Apa yang aku alamin sama Ajani itu ternyata pas begitu Diara loh kok kayak kurang bisa diterapkan ya. Jadi harus mengubah lagi gitu polanya tuh seperti apa. Jadi benar-benar semuanya itu kayak learning by doing terus gitu loh. Cuma ada satu hal yang selalu aku terapkan sama anak-anak. Pokoknya aku tuh juga nggak mau anak-anakku stres soal akademis gitu ya. Nggak pernah mau gitu. Jadi aku cuma bilang pokoknya mama cuma mau lihat kamu do your best aja gitu. Hasilnya tuh ya udah lillahi ta'ala gitu. Mau tiba-tiba dapat bagus alhamdulillah, mau enggak oh ya udah berarti memang masih ada yang harus perbaiki. Yang penting mama bisa ngelihat kamu tuh udah usaha, kamu udah belajar yang terbaik, itu udah cukup. Nikmati prosesnya, termasuk Prosesnya yang paling prosesnya. penting. Anjani dia menjadi finisher di Boston Marathon ya. Wow. Full marathon. Full marathon. 42,5 kilometer ya. Wow, Boston Marathon. So ini Anjani tuh ikutin jejak mamanya yang suka maraton. Dia ketertarikannya awalnya gimana sih? Justru Jani itu sebenarnya dulu ketertarikannya tuh lumayan unik ya ceritanya. Karena dia tuh dulu ada seperti eating disorder juga. Ya, jadi dia takut gemuk gitu ya. Sampai akhirnya kayaknya ya nggak enak makan dan sebagainya. Kemudian dia minta untuk ngobrol dengan psikolog. Nah, itu penting loh kadang-kadang. Penting, memang karena Mas dan kamu tuh gimana pilihan aku udah tepat loh ya. Memang betul. Masa dia suruh aku jadi pengacara. Bener, Rukia soalnya nggak mempan dia, udah sekolah. Iya, karena memang ada hal-hal yang mungkin saya sebagai orang tua juga nggak bisa coping ya. Ya udah, jadi dia ngobrol, terus udah gitu diarahkan, diubah mindsetnya untuk kemudian berolahraga gitu. Ya udah karena akunya maraton, jadi ya udah dia ngintilin aku aja gitu loh maraton. Akhirnya malah lebih-lebih daripada emaknya. Oke, untuk World Marathon baru Boston atau sebelumnya udah ada? Oh dia udah 5. Tinggal satu lagi majors, kayak mamanya dong. Insya Allah Oh, maraton nih, November. produser kita ini di Chicago loh. Wow, kayak produser kita ya. Iya, udah 5 World Marathon, sementara mamanya udah 6, udah majors ya. Udah six star. Six stars ya Sob. Gimana caranya tuh supaya anak tetap konsisten? Karena kan kalau lari ada orang yang udah selesai satu maraton, udah selesai. Udah puas. Ya karena satu mungkin saya berusaha untuk selalu jadi role model juga lah gitu ya untuk anak-anak itu penting lah ya sebagai orang tua gitu. Terus kedua ya Jani memang anaknya tuh orangnya memang apa ya dia tuh
konsistensinya tuh tinggi banget si Ajani itu gitu. Po Alia mau nanya deh, banyak tuh orang lari itu ya karena memang dia suka lari buat kesehatan. Kebutuhan. Tapi terkadang lari, karena aku juga suka lari. Lari itu juga bisa rilis apa yang ada dalam pikiran kita. Pasti. Po Alia pernah nggak lari sambil Iya nangis? dong. Pernah banget. Jadi buat aku tuh juga it's a way untuk kayak rilis negatif emotions gitu. Itu dari zaman aku masih umur 20-an tuh udah aku gunakan cara itu. Itu juga yang aku ajarin sama anak-anakku gitu. Terakhir lari nangis karena apa? Aduh, sedih nih. Ya lari nangis ya kemarin lah mungkin ya. Waktu saya sakit gitu. Itu kan up and down banget. Dan kebetulan karena aku memang rutin berlari, jadi ya aku gunakan tuh waktu-waktu untuk berlari itu untuk mengeluarkan emosi. Kadang-kadang juga nggak ada intensi seperti itu, cuma karena tiba-tiba gitu. Kayaknya sampai pernah deh di GBK tuh kayak, ini kenapa sih Mbak Alia gitu tuh. Nangis di GBK? Ada yang lihat Kan nggak? kalau ya iyalah aku kan kalau lari di GBK. Ada yang videoin, Alia nangis lagi lari. Untungnya ya, untuk pada paham. Oke. Cuma ya itu. Mohon maaf ini pakai pipa paralon ternyata mati Mak ya clip on ya. Aku terakhir juga lari nangis di GBK. Lu mah lari nangis gara-gara dikatain anak kecil. Dia lari nangis gara-gara dikatain anak kecil. Lagi dia tadi ngomongin lari, dia nanya gue, nih ibu-ibu mau tahu aja semuanya. Abang. Lah gue mah kan bintang tamu, gue nggak tahu. Abang kita manggil dia Abang. Iya. Abang Karen. Abang bro, panggil gua abang. Lu nggak ngeliat kali orang. Iya. Gue juga lari. Ini kalian ngobrol, Iya. ya kan? Dia nanya gue terus, lah gue aja nggak paham. Ya kan? Lu nggak paham, dia nanya, apa sih gitu. Tadi apa, Six. Apa sih? Lah mana gue tahu. Wah tolong dong. Aja sama gue. Kalau lari ajakin Dewi kayaknya dia butuh lari juga. Dari kenyataan. Butuh perasaan segala macam. Benar-benar itu benar sih. Enggak, Boleh aku dicoba. nggak lari aku. Kenapa kamu? Goyang ho. Sebenarnya sih any kind of itu ya, aktivitas yang seperti itu. Sambil ngedance, sambil Iya apa, kan, itu Kak, juga iya. bisa. Orang tuh beda-beda ya, Rian Ibram ya. Jangan Betul. samain Rian, gue joget aja Rian. Ada Nona apa di sini? Ada. Zumba dia. Iya benar ya. Lucu tuh sambil zumba mewek Iya. gitu ya. Lagunya apa Wi kalau Zumba Wi? Statue. Ada Nona apa nggak di sini? Alia tapi namanya lari itu kan bisa meninggalkan kesan berbeda-beda. Karena itu kan mengalahkan diri sendiri. Apalagi kalau udah full maraton ya. Tapi banyak hal yang sulit kita kontrol. Termasuk yang satu ini. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Saat harus berlari, tapi juga selepas itu harus kehilangan mama tercinta ya. Kita mau kasih lihat dulu dan sayangnya sedang berada di luar negeri menyelesaikan maratonnya, tidak bisa hadir di pemakaman mama. Kita mau kasih lihat dulu. Kami terus berduka cita, semoga Mbak Alia diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan dan insya Allah almarhumah husnul khotimah. Tidak bisa pulang karena baru menyelesaikan maraton di luar negeri. Sebenarnya sih bukan menyelesaikan maraton ya, jadi saya justru nganter Ajani Boston Ajani. Marathon gitu. Jadi memang itu buat saya pada waktu itu pilihan yang cukup sulit ya, karena seperti harus memilih antara ibu dan anak gitu ya. Cuma ya udah, memang sudah jalannya diarahkan tuh saya menemani anak saya gitu. Cuma ya qadarullah kejadiannya itu justru mama pergi waktu saya masih di pesawat. Jadi kira-kira sejam sebelum mendarat di New York, jadi waktu itu ke Boston lewat New York, terus ya udah mama wafat gitu. Jadi itu ya rasanya memang nggak keruan ya, itu sepanjang perjalanan saya dari Jakarta ke Tokyo, terus transit, terus ke New York itu tuh, ya untungnya alhamdulillah wifi di pesawat tuh kenceng banget gitu. Jadi saya bisa mengikuti setiap detiknya apa yang terjadi di rumah gitu ya, di rumah kakak saya karena ibu saya dirawat di situ. Ya udah, saya merasa ya ini mungkin jalan saya ya, karena saya itu dari kecil anak yang nggak bisa pisah sama mama gitu. Jadi tiap mau pergi kemana-mana, pisah sama mama tuh pasti nangis gitu. Tapi justru malah apa ya, pada saat beliau pergi selama-lamanya tuh saya justru ditempatkan di tempat yang jauh gitu. Mungkin ini juga rencana Allah supaya saya tidak terlalu sedih gitu ya. Saya lebih tegar gitu, tidak menyaksikan secara langsung ibu saya berpulang.
ya saya mengambil positifnya tuh seperti itu. Jadi saya merasa tidak ada yang perlu disesalkan gitu loh dengan keadaan ini gitu. Artinya ketika landing di New York, saat itu Anjani belum menyelesaikan maraton, baru akan? Baru akan, jadi dari New York kita baru akan nginep sehari, transit, terus kita ke Boston naik kereta lah gitu. Ketika Anjani berhasil sebagai finisher di garis finish, itu kan perasaan campur aduk. Iya. Nangis juga saya. Nangis juga saya ngeliat anak saya finish karena ya dia akhirnya dia terus mendedikasikan larinya itu untuk Nin gitu ya. Jadi di jersey-nya itu sampai saya minta dikirimin gitu. Jadi kebetulan kakak saya kemudian menyusul untuk dibikinin kayak buat stiker ya Run for Nin gitu. Run for Nin. Karena saya tahu ibu saya pasti nggak keberatan dengan pilihan saya ini karena mama tuh selalu mensupport anaknya untuk melakukan semua yang dia inginkan gitu ya. Ada masalah apapun pokoknya kejar gitu semua keinginan kamu gitu. Juga untuk cucu-cucu gitu. Jadi saya yakin mama nggak marah atau sedih gitu, dia pasti ridho juga gitu. Tanggal berapa kalau masih ingat? Bulan apa? Mama wafat tanggal 14 April. Ajani lari itu tanggal 21, aku berangkat tanggal 13 April. Masih kurang dari 2 bulan, rindu masih terasa. Aduh, nggak Alia pernah ada Rohali, habisnya. kita punya sesuatu untuk Alia Rohali. Seandainya bisa menyampaikan sesuatu kalimat yang belum terucap, apa yang ingin disampaikan? Ya saya mungkin belum sempat minta maaf aja sih sama mama atas semua kesalahan saya ya. Jadi sebelum beliau koma itu waktu akhir Januari, kita sebenarnya kan mau umroh ya, cuma kemudian nggak terlaksana karena beliau keburu anfal gitu. Jadi saya cuma kayak, mah pergi ya gitu, pergi dulu ya mah gitu, nggak pakai ada minta maaf, nggak pakai ada kata-kata I love you atau apapun gitu. Nggak ada sih gitu. Jadi yang belum tersampaikan ya mungkin ungkapan sayang dan permohonan maaf gitu. Karena jujur ya saya mungkin bukan orang yang sangat ekspresif gitu ya. Ke mama tuh nggak yang I love you mama, sayang apa segala mungkin enggak gitu. Semuanya dengan perbuatan lah gitu, dengan bakti. Cuma mungkin kadang-kadang perlu ya seseorang mendengar hal tersebut dari anaknya. Apa yang mau disampaikan? Ya sorry nih, mungkin selama ini saya tuh orang itu suka mendem gitu, jadi kayak nggak pernah benar-benar dirasain gitu loh segala sesuatu. Apa ya kangen aja sih. Kalau ada yang mau dibilang ke mama ya sangat rindu gitu. Sampai hal-hal kecil yang biasanya aku nanya mama nggak bisa lagi gitu. Kayak kemarin cuma mau nanya, mah kalau pakai baju ini tuh pakai selop atau pakai apa ya gitu, lagi mau ngomongin seragam buat Ajani kawinan gitu. Kayak baru mau nanya terus iya nggak ada yang bisa tanya lagi gitu. Jadi ya sangat rindu lah pasti. Sampai kadang-kadang tuh suka nggak bener ya gitu. Ternyata udah nggak ada mama gitu. Kadang-kadang suka masih berasa ada beliau aja gitu. Ya gitu. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Terima kasih banyak. Kita kembali saat Insya Allah. lagi, tetap di pagi-pagi. Insya Allah tabah, insya Allah sabar yang terbaik.